Selamat malam, Bu Lia. Selamat malam, Pak. Terima kasih saya undang di channel saya Nescafe, Bu. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Luar biasa yang sangat beruntung saya dapat Ibu Lia bisa wawancara. Dan saya sapa dulu, Bu, kepada pemirsa Nescafe di seluruh Indonesia. Selamat malam pemirsa Nescafe. Jangan lupa subscribe dan like serta komen supaya kita tetap memberikan informasi. Baik teman-teman, malam ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial karena memang ini momen yang paling sangat dibanggakan dan diharapkan sebetulnya. Kasus ini sungguh kasus yang luar biasa yang uh, mungkin seperti gunung es, di mana muncul ke permukaan hanya pucuknya, tapi ujungnya, tapi di dalamnya banyak sekali. Jadi ini Ibu Natalia ini akan memberikan satu testimoni kesaksian bagaimana pengalaman beliau eh, ketika mengurus STR. Nah, mungkin kita semua tahu bagaimana memperoleh satu STR itu ada satu persyaratan dan eh, prasyarat yang harus dilalui. Baik, tidak panjang lebar kita sapa dulu kepada Bu Lia dan tadi dia sudah mengatakan apa kabar Bu? Baik, Pak. Selamat malam. Terima Oke, kasih atas undangannya. baik. Bu Lia mungkin bisa cerita, Ibu dulu bagaimana ketika bekerja dan lulus di sekolah swasta sehingga sampai pada akhirnya Ibu mendapat kendala sampai hari ini. Bagaimana Ibu memperjuangkan secari kertas asas legalitas Ibu sebagai seorang perawat untuk berpraktek. Silahkan Ibu cerita mungkin. Saya cerita dari sejak lulus ya, Pak Gigen ya. Ya, Saya ya, lulus tahun 98. 98. 96, maaf, 96, maaf, maaf, Ya. 96 dari salah satu universitas terbesar di Indonesia di Jakarta. Mm-hmm. Pada saat itu saya terus bekerja di Surabaya, di Rumah Sakit R di Surabaya. Tapi waktu itu kita belum ada STR ya. Dulu itu masih SIP kalau nggak salah, dan Ya. itu pun juga saya sudah langsung dapat tanpa mengurus gitu loh. Uh, Jadi saya bekerja dan pada tahun 2012 itu nggak ada kendala sampai 2012. 2012 saya pindah ke Surabaya. Itu masih dengan di Rumah Sakit Surabaya juga yang baru saat itu dibangun. Nah, saya sudah tidak punya SIP, STR-nya sudah mati ya. ceritanya. Dan tidak ada kendala sih waktu itu, tetap kita bekerja seperti biasa sampai akhirnya ada peraturan dari manajer keperawatan bahwa kita semua harus punya SIP STR, maaf, harus punya STR. Nah, setelah kita diberikan keputusan seperti itu, terus ada keputusan yang bilang waktu itu MTKI namanya. Saya masih MTKP, MTKI, jadi belum konsil seperti sekarang. Jadi kita belum ada keputusan dari MTKP waktu itu, apakah akan ada uji kompetensi. Nah, kami mencoba untuk mengurus dengan cara online, yang waktu itu baru pertama kita akan lakukan secara online, tapi kita kesulitan untuk melakukan online. Memang sempat waktu itu saya sepertinya ingat saya memasukkan data, tapi tidak lanjut karena kelamaan saya pikir begitu. Sementara dari pihak rumah sakit minta cepat, kalau tidak silakan resign seperti itu. Karena kami butuh pekerjaan dan kami takut resign, akhirnya saya menghubungi PPNI Surabaya. Nah, beliau mengarahkan untuk mengurus di P2T di Surabaya. Akhirnya kami kurang lebih 40 orang perawat saat itu mengurus di P2T Surabaya. Nggak lama, hanya 15 menit kalau nggak salah, itu sampai setengah jam lah kita mengurus itu, dan kita hanya bayar materai saja. Kita bayar materai dan sudah jadi seratnya. Dan itu tidak bermasalah dan itu masa berlakunya 2000 sampai 2018. Dan saya sempat kembali ke Jakarta dan bekerja di salah satu rumah sakit di Cikarang dengan menggunakan P2T itu. Saya juga sempat kerja di situ berapa 1 tahun. Setelah itu saya keluar dan saya kerja lagi di daerah Pondok Gede. Di situ juga pakai dengan surat dari P2T itu, nggak ada masalah karena memang belum mati.
Nah, pada saat itu saya sempat bertanya sama teman yang ada di rumah sakit di Bekasi waktu itu, yang salah satu pengurus PPNI Jakarta, Jawa Barat. Karena kan saya ikut Jawa Barat ya, karena kerja di Bekasi. Saya ikut Jawa Barat, dia bilang, kalau kamu mau urus STR ini nggak perlu buat SKP. Habis itu ada aturannya SKP 25 SKP, SKP itu ya kalau nggak salah. Nah, terus kamu nggak perlu urus, katanya ini anggapnya baru, karena ini kan STR-nya dari P2T, bukan dari MTKI. Nah, oke. Saya masih nunggu sampai tahun 2018. Kebetulan tahun 2018 saya berhenti dari bekerja. Jadi berhenti dari bekerja di rumah sakit dan memutuskan untuk home care. Jadi pada saat setelah home care saya nggak ditanya lagi soal STR ini. Nah, tahun 2021 kami ketemu nih perawat-perawat nih di satu tempat gitu di Bekasi. Terus ada temen bilang sekarang tetap harus punya STR walaupun home care, Mbak. Dan dia menawarkan waktu itu biayanya kurang lebih 3 juta, 3 jutaan. Karena saya harus ngumpulin SKP-nya sampai 25, saya nggak punya. Waktu itu saya ingat saya masih punya Mira kalau nggak salah, tapi sudah saya tidak bayar tahun 2018. Nah, akhirnya karena ada teman yang biasa mengurus, akhirnya saya menghubungi teman tersebut. Jadi dia bekerja di Tangerang dengan inisialnya I. Jadi saya mencoba menghubungi dia, dia bilang oke bisa kok, eh, Mbak 2,5 atau 3 kita lihat aja. Terus saya bilang oke baik, saya ngurus sama kamu aja karena saya lebih kenal. Saya udah serahkan data semua ke beliau, ke I ini. Itu kalau nggak salah bulan Mei 2021. Salah. Nah, sampai akhir juga masuk ke tahun 2002, itu nggak ada pergerakan sama sekali. Tidak ada. Ya memang dia ngabarin kalau saya tanya. Gimana perkembangannya? Belum, Ma, ini lagi diurus. Belum, itu terus sampai bulan, kemarin tuh bulan apa ya terakhir saya ngurus itu. 2002 itu sekitar bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus atau September. Saya ngubungin temen home care, saya sendiri sudah ketemu, belum belum terlalu kenal, saya juga dikenalin dan saya juga lihat statusnya juga karena dia sering sekali bikin STR bidan, STR perawat dan segala macam itu jadi gitu. Saya itu kurang tahu biayanya, saya tidak berpikir kalau biayanya di atas 5 juta. Akhirnya oke, setelah dicek ada nama saya di situ, katanya sudah mulai didaftarkan katanya. Tapi diblok katanya. Jadi saya begitu ngasih data, dicoba didaftarkan ternyata diblokir menurut dia. Kalau diblokir biayanya beda. Waktu itu dia sudah bilang biayanya sekitar 5 juta atau 6 juta, tapi karena diblokir makanya jadi 8 juta 700-an, pokoknya hampir 9. Ibu, maaf, diblokirnya alasan kenapa, Bu, katanya? Karena sudah pernah daftar dan salah. Kapan Alasannya seperti itu. daftarnya, Ibu? Nah, itu saya juga kurang tahu antara yang tahun 2012 yang saya daftar sendiri itu ataukah yang didaftarkan I di tahun 2021. Oh, Antara itu. Jadi Ibu dari 2012 daftarnya kemana? Lewat mana? online, Pak. Itu online yang saya ceritakan terus Oh, kesah itu terus saya tinggalin gitu. Saya tidak tahu kalau ternyata itu terekord ya. Saya juga baru tahu. Nah, terus habis itu setelah didaftar ternyata nama saya salah katanya. Jadi terblokir. Nah, terblokir. Setelah dicek nama yang dimasukin salah. Memang saya pernah dibilang sama si I ini ada yang namanya mirip sama saya waktu itu. Apakah emak pernah daftar katanya? Saya ingat tahun 2012 saya pernah daftar, tapi itu tidak saya teruskan. Apakah itu gitu yang menjadi masalah? Bukan. Terus dia menyebutkan nama seorang ya Batak ya dengan marga Natalia siapa? Saya kan nggak orang Batak, saya bilang. Bukan itu bukan saya cuma begitu aja. Tapi habis itu nggak ada keterangan lagi. Nah setelah teman saya yang M ini mengatakan bahwa nama saya diblokir, terus dia kasih tahu bahwa biayanya lebih tinggi, 8 juta 900, 8 juta 850 kalau nggak salah waktu itu dia menawarkannya. Oke, saya pikir saya kepalang basah sudah nggak apa-apa, saya pikir gitu. Diterusin aja. Nah, dengan ini saya sudah memberikan uang DP 1 juta kalau nggak salah. Nah, secara proses itu pun dia sudah sampai minjem sama saya sekitar 500 2 kali. Saya pinjemin, saya pikir ya udahlah kan karena mau diurusin dia, saya nggak ungkit-ungkit. Saya pikir buat cicilan kan gitu.
Ternyata nggak diurusin sampai hari H saya ketemu M ini. Dan saya baru tahu kalau keblokir. Akhirnya dia buka blokir dulu ceritanya. Oke, dibayar, saya bayar DP-nya dulu. Waktu itu 1,5 kalau nggak salah saya bayar DP-nya. Terus habis itu eh, mulai pengurusannya, dan mulai pengurusannya sama si M ini. Setelah berjalan, ada beberapa biaya ya, saya kurang lupa di beberapa detail-detailnya. Tadi itu udah saya lampirkan semua sih sebenarnya ke Bapak yang bantuin saya saat ini. Jadi untuk pengurusan itu, saya sudah lampirkan, beberapa saya sudah beberapa kali untuk transfer. Nah, setiap transfer itu selalu dibilang harus sekarang, Kak. Soalnya kalau nggak jadi. Gitu. Jadi hangus, hangus, selalu dibilang hangus. Ya saya namanya udah kepalang basah udah bayar sekian juta ya saya usahakan terus uang itu kan. Akhirnya sampai pas pajak keluarlah surat yang namanya rekomendasi dari KTKI. Rekomendasi kalau sudah jadi tinggal cetak. Ternyata saya dikabarin, saya ingat banget saya dikabarin tidak bisa lagi dicetak karena di ditolak karena sebetulnya Kak Natali sudah bikin STR di tahun 2012 gitu. Sementara STR 2012 itu saya tidak pernah terima wujudnya dan saya ingat waktu itu tidak saya teruskan waktu bikin. Seperti itu. Saya kan langsung ke P2T waktu itu. Kenapa kok saya punya data di 2012? Ada nomornya pula. Akhirnya saya diusulkan untuk bikin surat kehilangan STR yang tidak pernah saya terima itu dengan nomor sekian-sekian, dikirim dengan nanti akan dibikinkan oleh surat keterangan sama bos yang ada di sana, si M, maaf, si M itu mau nyebutnya bos yang akan ngurus untuk surat keterangan pernyataan bahwa memang hilang dan akan mengurus yang baru dengan total biaya kalau nggak salah waktu itu 3 juta sekian hampir 4 juta dan harus dibayar saat dikasih waktu saya 2 hari untuk bayar sampai jam 3. Nah, pertanyaan saya, ketika 2012 Ibu Hmm, eh, hijrah ke Jakarta, ya, eh, berarti kan Ibu masih pakai P2T ya. iya, saya Nah, hijrah ke Jakarta itu 2015, Pak. kalau 2015 ya, Iya. nah, Heeh. 2015 hijrah ke Jakarta. Iya, Ibu tahu nggak bahwa eh, P2T itu harus direvisi. Tahu nggak Ibu ketika Ibu mengatakan bahwa ketika Ibu terjun di home care harus punya STR? Apakah Ibu tahu nggak cara mendapatkan STR yang benar?